bahwa dengan ketiadaan kurangnya minat orang Nias, saya khawatir suatu saat kelak akan punah budaya Nias ini. Makanya saya patut mengapresiasi anak-anak muda yang tertarik dengan budaya dan adat istiadat serta silsilah orang Nias. Salah satu kebiasaan orang Nias itu kalau menikah anak laki-lakinya tinggal di rumah bapaknya juga boleh-boleh aja. Iya. Kalau sekarang harus misah. Iya. Dari rumah orang tuanya. Iya, harus hidup bersama pasangannya. Iya. Tidak boleh tinggal di rumah. Tidak boleh tinggal di rumah mertua atau di rumah orang tua. Makanya dikatakan itu tinggal di pondok mertua indah. Iya. Pondok mertua indah. Iya. Rumah Develop by Ciputra Group. Pasti betah, pasti tenang. Hanya di Citra Garden Serpong. Harga mulai 765 juta dengan PPN 0%. Sekaranglah waktunya. Selamat malam pemirsa media Nawacita TV Indonesia. Kembali ketemu dengan saya Ottoli Jebua di acara Sekaranglah Waktunya. Tamu khusus saya di malam hari ini Pak Agustus Gea, seorang tokoh masyarakat Nias. Selamat malam Pak Gea. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Sehat? Saya lihat, puji Tuhan. Saya lihat Pak Matara segar ya sore hari ini ya. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita di malam hari ini terlihat di layar monitor. Fakake nononiha bauri atau senjata orang Nias di dalam kehidupan dengan narasumber Pak Agustus Gea sarjana hukum. Perlu saya sampaikan dulu bahwa Nias itu terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota di saat ini. Luas wilayahnya itu sekitar 5.295 km persegi dengan jumlah penduduk di tahun 2024 itu 1.040.295 orang, ya 1 juta lebih. Itu jumlah penduduk Nias. Mata pencaharian orang Nias itu yang pertama bertani, yang kedua itu beternak, dan yang ketiga itu sebagai nelayan. Ya, dan dalam perkembangannya memang ada beberapa tambahan, ada pedagang dan juga pariwisata. Ya, kira-kira itulah pekerjaan orang Nias. Ada orang yang berkata bahwa asal usul orang Nias itu dari Austronesia, sebagaimana juga asal usul orang-orang yang ada di wilayah Sumatera. Tetapi di malam hari ini kita akan melihat seperti apa orang Nias dengan narasumber kita Pak Agustus Gea. Nah, Pak Agustus Gea, ini judul saja sudah menarik. Ya, judulnya di bahasa Nias itu sempat agak menantang juga. Apa sih maksudnya? Ya, Fakake nononiha bauri. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, senjata orang Nias di dalam kehidupan. Nah, yang pertama dulu, buku ini kan akan terbit. Ya, nah mungkin Pak Matara bisa menjelaskan alasan pemilihan judul ini apa yang melatar belakangi. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya memilih judul Fakake orang Nias karena saya melihat banyak di kalangan orang Nias kurang tertarik dengan budaya adat. Iya. Terlebih-lebih generasi mudanya dan yang hidup di perantauan. Yang sudah lahir dan besar di Jakarta, di luar daerah itu udah. Iya, itu disebabkan karena mereka jarang melihat secara langsung. Iya. Bagaimana dengan budaya kita orang Nias. Ya. Makanya di dalam buku saya itu, saya memilih Fakake orang Nias di dalam kehidupan. Artinya, kalau sudah membaca dan menguasai isi buku, boleh saya jamin bisa menjadi seorang yang cinta lah kan budaya Nias. Karena saya melihat bahwa dengan ketiadaan kurangnya minat orang Nias, saya khawatir suatu saat kelak akan punah budaya Nias ini. Makanya saya patut mengapresiasi anak-anak muda yang tertarik dengan budaya dan adat istiadat serta silsilah orang Nias. Ya,
dengan satu harapan bahwa buku ini nanti kalau sudah terbit bisa dibaca ya, terdokumentasi dengan baik. Ya, sehingga kalau anak muda yang lahir besar di luar Nias, mereka bisa membaca buku ini dan mereka bisa mengerti, oh, sebeginilah budaya kami orang Nias. Betul. Ya, dan minimal dia bangga lah menjadi orang Nias. Betul. Ya. Nah, Pak Agustus Gea, ini kan kita bicara lah sedikit dulu tentang asal usul orang Nias. Ya, saya sudah sebut tadi dari Austronesia, itu kan kalau asal usul dan kebanyakan asal usul orang-orang yang ada di Indonesia lah. Ya. Tapi kita tarik khusus di Kepulauan Nias. Kalau kita bicara secara metodologinya, maka di Google kalau kita ketik sekarang itu menyebut ada 3 ya usul. Yang pertama itu mereka sebut onombela. Onombela itu adalah yang tinggal di pohon. Yang kedua itu mereka sebut itu Nadaoya, ya, yang tinggal di gua. Dan yang ketiga itu Lani Ebona, manusia dari seberang laut. Itu ada di Google. Tetapi Pak Matara sebagai tokoh orang Nias bisa menceritakan enggak kepada kita dalam buku ini, kalau menurut Pak Matara asal usul orang Nias itu seperti apa? Saya mengatakan dulu bahwa itu semua nggak benar. Oke. Tulisan itu nggak benar. Oh, yang ada di Google itu. Oke. Saya bukan keturunan Bela dan saya bukan keturunan Nadaoya. Ya. Dan saya tidak pernah melihat orang yang datang dari luar. Dari luar itu. Itu untuk memudahkan aja. Sebenarnya kalau itu bicara metodologi, artinya itu kan legenda. Ya. Sebenarnya kalau bicara legenda, ada yang namanya Bawodano. Ada yang namanya. Berarti banyak cerita tentang asal usul orang Nias. Iya. Bawodano ini kalau terjadi bencana gempa misalnya, itu orang menerjemahkan suatu Bawodano sedang berbalik dia. Dia sedang berbalik. Dan kalau terjadi gempa, berarti dia marah, sedang marah. Marah dia sama orang-orang karena menyalahgunakan, tidak memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Cerita lah itu. Cerita. Nah, kedua, yang Bela tadi itu. Iya. Bela itu sebenarnya keturunan yang jatuh di pohon. Kan ceritanya begini. Pada waktu itu kan semua anaknya ini menjadi pengganti bapaknya. Ya. Bahkan dikatakan begini dalam bahasanya. Fefuira oi tobali umasi tobali fangali bersisi oi tobali umasi fangali bukawono. Nah, makanya imane amara sosadana kegudada ila. Hanya di tolmanari aba subila, hanya di tolmanari aba moyo ya ubaniku kalaya ubadi tehulayo. Hulayo itu sekarang ini tombak. Oh. Kalau zaman dulu itu kan orang Nias itu kalau pergi berburu membawa baluse. Baluse itu perisai. Perisai, betul. Perisai. Dan tombak itu pasangannya itu. Iya. Jadi artinya kalau mengelak tombak harus menggunakan perisai. Nah, jadi itu bukan hanya budaya orangnya selatan itu. Budaya Omonia itu. Pada umumnya. Pada umumnya. Makanya ketika saya ditanya, bisa lompat batu nggak? Oh bisa, cuman batunya pendek-pendek. Secara gurau aja. Iya. Kalau batu yang kecil-kecil bisa kita loncati. Oke. Nah, tadi tentang asal usulnya yang Pak Agustus Gea ceritakan dalam buku ini seperti apa? Nah, ini berbagai versi ini. Iya. Dan saya mengatakan bahwa tidak ada satu versi pun yang salah dan tidak ada yang merasa benar. Tidak boleh yang mengklaim lah ya. Tidak boleh mengklaim. Karena kejadiannya sudah ratusan tahun yang lalu. Ya. Kita juga nggak tahu benar apa enggak. Ya. Kita hanya mendengar cerita dari nenek moyang kita. Ya. Cerita-ceritanya itu apakah benar apa enggak kita juga nggak tahu. Ya. Pertama-tama orangnya sangat marah kalau dibilang unhor. Ya. Itu mungkin saya percaya bahwa keturunan yang pertama itu Sihai Silauwu, Sihai Silamama.
Itu orang Nias yang pertama, si Haisila Uwu, si Haisila Mama. Artinya apa? Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tidak punya ayah, tidak punya paman. Uwu kan paman. Oke, oh ya. Kalau orang yang tidak punya si Haisila Uwu, si Haisila Mama, kalau nggak punya bapak, nggak punya paman, berarti apa namanya itu? Iya, oke. Makanya marah sekali orang Nias kalau dikatakan itu. Iya. Ya. Yang kedua, 3 keturunan habis itu baru ada Sirau. Uwuzeun, Sirau, Uwuzato. Lalu Sirau, Uwuzeun, Sirau, Uwuzato, 3 keturunan ke bawah, baru ada yang namanya Tuadaho. Nah, Sirau Uwuzeun ini mempunyai 3 atau 5, 2 versi itu. Ada 3, ada 5 anak. Anak. Yang pertama adalah Tuada Hiwalangyatu. Hiwalangyatu. Hiwalangiluo. Lamane bagaimana itu Allah kuda. Miladada raya hiya aduno numanaire danuniha hulu belagafi abu raya. Baru minolada raya hiya. Abena ladada yu guzuhela danu. Abena dania nobu mulgoto. Nobu mulgoro. Abena idada nononia delisa notalinga. Nomor seruda. Abena fadaida esa oya hilili rawali. Ladi dasona isoya bakhda. Jadi versi kedua ditambah 2 lagi. Versi yang mengatakan 5. Ya 5, yang mengatakan 5. Dua di selain yang 3 tadi ada 2 lagi, yaitu Hulu Berdana Sibuah Morobalangi. Matu Sibuah Nah, iya. Hulu Berdana itu keturunannya itu banyak tuh sampai sekarang. Sekarang, Sibuah Morobalangi juga banyak keturunannya. Ya. Termasuk Zega dan pokoknya ZZ itu kecuali Zedato ya. Oh ya. Ono Dodaloya. Z-nya itu semua Zega, Nazara, Zaluhu. Satu keturunan. Tapi saya tidak membahas secara tuntas itu karena biarlah keturunan orang itu yang mencari sendiri lah. Mencari sendiri. Sebab nanti untuk mencegah adanya duplikasi dan menghilangkan kesalahan penulisan. Yeah. Makanya saya persilakan keturunannya untuk menulis sendiri. Lalu buku ini sebenarnya bercerita yang pertama dulu tentang kebanggaan sebagai orang Nias. Ada 3 hal yang membuat bangga yang tidak dimiliki oleh suku lain. Ya. Yang pertama adalah budaya sunat. Ini menarik juga ini, menarik juga. Setelah 12 tahun, bukan karena agama ya, bukan faktor agama. Apalagi kalau Muslim kan, wajib itu. Wajib. Baik laki-laki maupun perempuan. Perempuannya dititik aja supaya keluar darahnya. Kalau kita orang Nias, tidak disunat yang namanya perempuan, hanya laki-laki. Laki-laki, Dan itu pun dilakukan di depan orang banyak tuh. Pada zaman dulu hanya memakai bambu dan pisau. Pisau udah maju tuh pisau. Bambu. Saya menggunakan bambu ketika waktu saya disunat. Di depan satu orang kampung, satu desa. Betul, disaksikan. Jadi kalau tidak disunat itu walaupun nanti berhasil anak-anak keturunannya, hal yang memalukan lah itu. Hal yang memalukan, dibilang kabugo. Nggak disunat. Bapaknya nggak disunat. Keturunan kabugo. Padahal sebenarnya ini juga menjadi satu yang unik bagi saya. Mengapa Nias yang adalah pulau mengenal istilah sunat sementara tetangga yang ada di daratan mereka tidak mengenal sunat. Bahkan tidak hanya di daratan. Kita di Pulau Nias pun tidak semua.
ada sebagian yang tidak mengenal budaya sunat itu. Khususnya teman-teman yang dari Nias Selatan. Oh ya? Tidak mengenal budaya sunat itu. Yang kedua, orang Nias itu kayaknya tinggal rasanya tinggi dah. Sehingga ada namanya peribahasa atau amaidola. Amaidola, iya. Hampir semua adat itu terus kalau ada. dia ngomong terus terang, dia khawatir tersinggung lawan bicaranya. Makanya dia kasih perumpamaan dulu. Sebenarnya kalau dilihat sekarang ini muter-muter namanya. Muter-muter namanya. Banyak menghabiskan waktu. Ya, banyak menghabiskan waktu. Tapi tujuannya sebenarnya supaya lawan bicaranya tidak tersinggung. Tidak tersinggung ya. Tenggang rasanya tinggi. Dan yang ketiga adalah budaya keberaniannya. Harga diri. Kalau harga dirinya disinggung sedikit, dia nggak peduli dengan siapapun dia berhadapan. Ada amaidolanya itu, sekhimate moro'aya. Ya. Itu lebih baik mati daripada malu. Daripada menanggung malu. Walaupun belakangan ini banyak yang merubah itu, lebih baik malu lah daripada mati. Karena sudah mati itu selesai. Kalau sudah mati nanti selesai udah nggak bisa lagi. Jadi 3 tadi ya, 1 sunat. Kedua itu tenggang rasa dengan amaidola-amaidolanya, dan yang ketiga bicara keberaniannya ya. Dengan satu peribahasa sekhimate moroi aila ya. Itu kan tidak semua suku lah yang memiliki akan hal itu. Ya, nah ini menarik ini. Saya sempat baca tadi di buku itu sekilas bahwa di buku saya ini. Ya, itu belum jadi buku ini, masih draft. Iya, ini draftnya. Tapi saya sudah baca tadi. Saya melihat bahwa ada poin penting dalam buku itu bahwa hampir seluruh tahapan hidup orang Nias itu semua ada adatnya. Ya, lahir ada adatnya. Menikah pun juga ada adatnya. Bahkan sampai mati pun ada adatnya. Ada kewajiban. Ada adat yang harus dilaksanakan. Nah, kalau Pak Agustus Gaya melihat hal ini, mengapa sampai kehidupan orang Nias itu penuh dengan adat istiadat sepanjang hidup? Ya, itu ciri khas orang Nias bahwa mereka hidup dari adat istiadat, tidak terlepas. Walaupun sekarang sudah disederhanakan di beberapa desa, seperti di desa saya sendiri sudah disederhanakan. Kalau terjadi kematian, kepala keluarga terutama, mereka patungan itu. Oh, sekarang ya? Ada namanya arisan. Begitu juga kalau menikahkan anak perempuan atau anak laki-laki. Kewajibannya sudah disederhanakan, tidak seperti dulu-dulu. Nah, kenapa itu bisa itu? Karena kesepakatan pengetua adat. Kebetulan saya memang pengetua adat. Menggantikan bapak saya. Makanya saya buat buku ini supaya adat istiadat Nias ini tidak punah. Tidak hilang lah ya. Tidak hilang suatu saat kelak. Bisa terkompensasi dengan baik. Nah, adat yang begitu panjang ini, Pak Agustus Gaya, dari lahir, menikah, bahkan sampai mati, bahkan punya anak pun semua adatnya ada. Ya. Nah, kalau kita menarik dengan keadaan sekarang ini untung atau rugi? Kehidupan yang dipenuhi dengan dari sisi ekonomi rugi. Ya. Kalau dari sisi kebiasaan sih fine-fine aja mereka. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada yang mengeluh mengenai kewajiban adatnya. Iya. Karena patungan itu tadi itu julu-julu. Iya. Julu-julu tadi itu. Hebat itu. Saya malah salut juga itu di desa saya itu. Oh, ada ya seperti itu ya? Kalau ada yang meninggal misalnya, mereka patungan itu. Namanya julu-julu itu. Hebat itu. Nah, di tempat saya sekarang juga ada kemajuan. Dulu kalau orang meninggal itu kan ada istilah fangasi. Itu kan potong babi dan dibagi. Nah, sekarang di tempat saya sudah tidak ada. Jadi siapa yang meninggal di tempat saya sekarang, mau anak-anak, mau orang tua, mau tokoh siapapun, tidak ada lagi yang disebut dengan fangasi. Ya, dari sisi ekonomi menguntungkan. Menguntungkan memang. Menguntungkan memang. Hanya memang artinya ada satu tahapan adat yang sepertinya hilang. Yang dulu ada, sekarang tidak ada. Ya. Tapi itu karena kesepakatan, karena dipandang pada waktu itu bahkan adat
ketika orang sudah meninggal dibebani lagi fangasi itu, maka sangat memberatkan. Bagi orang yang punya seperti yang Pak Agus katakan tadi, ya fine-fine saja, senang-senang saja. Iya. Tapi bagi orang yang tidak punya itu sangat-sangat memberatkan. Ya. Makanya mungkin jalan keluarnya untuk tidak menghilangkan budaya adat, agar dibantu zula-zula dengan zula-zula itu. Iya, artinya meringankan. Itu jalan keluar. Meringankan ya. Tetap ada dilaksanakan, tapi Tetap dilaksanakan. tidak terbebani Tidak gitu. terbebani. Iya. Yang mengalami musibah tidak terbebani. Iya. Tidak merasa. Nah, Pak Agustus, saya melihat di buku Bapak itu fokus tentang sejarah Telamaera, ya, atau Madogea. Iya. Ya, Telamaera itu kan ada di Danoi. Di situ ada satu cerita tentang buaya putih dan kijang putih. Nah, atau disebut dalam bahasa Nias buaya safusi, nago safusi. Iya. Ya, ini kan satu cerita yang cukup terkenal itu di Nias. Nah, bisa menceritakan tentang hubungannya dengan Telamaera. Ya. Saya memulai dulu dari Telamaera, itu adalah nama desa. Ya. Di mana di Telamaera itu, Sampai sekarang kan ada itu ya? sekarang udah nggak ada lagi namanya. Oh, sudah tidak ada lagi situ. Sejak buaya putih pergi itu nggak jelas kemana, Oke. nggak ada lagi itu namanya itu. Nama itu dulu tempat pemandian. Oke. Hampir semua orang itu jadi tempat pemandian Telamaera. Karena di sungai kan? itu agak dalam. Iya. Sekarang udah nggak ada lagi yang Sudah bagian, tidak ada lagi. udah nggak ada lagi yang dalam itu. Nah, apa hubungannya dengan kijang putih dengan Telamaera? Iya. Kan ceritanya Tuadagia kan memiliki anak 9. 9 anaknya. 1 perempuan, 8 laki-laki. Oke. Perempuan ini adalah Sauselama yang dikawini nanti sama Tuadaho. Jadi istri kedua. Oke. Makanya kaitannya dengan Owasadromanu itu, makanya dia kekecewaan Tuadaho dengan Gawendana II, istrinya. Makanya dia kawin lagi dengan Aweda Sauselama. Sauselam. Lalu apa hubungannya dengan anak Tuadagia? Kan tadi saya katakan ada 8 orang. Iya. Yang 4 orang itu pada waktu itu mereka, kalau mereka berburu gagal terus yang 8 ini. Lalu Tapi ini memang nyata ada kijang putih Iya. itu. Ada. Lalu suatu saat Tuadagia ini 4 orang menyuruh anaknya, yang 4 orang, untuk menagih piutangnya Piutangnya ke orang-orang lah. di satu tetangga lah. Nah, jadi yang 4 orang ini berburu. Ternyata berhasil mereka mendapatkan Nagosafushi kijang putih. Oke. Nah, dulu waktu gagal-gagal itu mereka sudah buat kesepakatan. Kesepakatan mereka adalah kalau nanti siapapun di antara kita yang berhasil mendapatkan Nagosafushi atau kijang putih itu harus tunggu dulu semuanya. Jangan diapa-apain sebelum kita kumpul semua. Ternyata pada hari hak kejadian mereka berhasil menangkap itu sampai jam 5 sore. Nggak pulang-pulang? Nggak pulang-pulang itu yang menagih putih. Nggak pulangnya kenapa? Karena banjir Sungai Danoi. Nggak bisa lewat? Nggak bisa mereka menyeberang. Lalu Tuadagia, orang tua mereka lah, meminta supaya udahlah dikerjakan aja, dimasak aja, supaya nanti begitu mereka datang kita makan malam bersama. Oke. Itu dijadikan lauknya itu kijang putih itu. Lalu aman sampai di situ. Ketika malam hari ada yang di antara 4 orang, ya namanya bersaudara ya, Iya. bertanya kepada yang 4 orang yang melihat langsung. Yang melihat langsung dan yang berhasil menangkap. Dia tanya begini, gimana sih putihnya? Dijawab dengan ketus oleh salah seorang di antara anak-anaknya itu, bahwa, kok nanya-nanya bagaimana putihnya? Lihat aja nanti paha istrimu. Tersinggung dia. Dan termasuk teman-teman saudara yang lain yang
3 orang dengan lagi. omongan itu. Dengan omongan itu. Seperti memancing keributan lah. Oke. Ya namanya bersaudara. Ya. Kenapa sih tanya-tanya? Ketus jawabannya begitu. Padahal udah bagus-bagus nanya, gimana sih putih? Iya, ingin tahu. Bilang aja putih seperti apalah gitu. Masa menjawabnya begitu, iya. ketus. Kok nanya-nanya sih, lihat aja Pak istrimu. Tersinggung lah. Lalu ketika itu terjadi 2 hari kemudian, salah satu di antara 4 orang itu yang tidak hadir waktu yang pergi menagih piutang orang tuanya, mereka sepakat pamit ke bapaknya. Oh, mereka tinggalkan? Iya. Yang Gemi merantau ke Nias Barat. Oke. Yang Nuzaniha merantau di Nias Utara. Nuzaniha merantau di Todaowo, merantau di Pulau Singkep. Singkep? Ya. Dekat Aceh itu. Hampir semuanya yang merantau ke Pulau Singkep itu, karena keadaan, mereka di sana menjadi Muslim semua. Di Singkep? Di Singkep. Tetapi tetap mereka pakai marga Gia. Oh, oke. Tetap marga Gia. Begitu juga yang di utara, tetap menggunakan marga Gia. Kecuali yang pindah ke Onodoa Gemi, karena ketersinggungan di peristiwa hari itu, mereka memakai marga Daily. Oh, Daily. Padahal 13 keturunan ke atas. Ke atas itu ya. itu ada Daily. Jadi pada waktu Tokoh Nias Barat, salah satunya adalah Bapak Mas Surya Daily, clear itu bahwa Gemi, Fefu, semua mereka yang di Nias Barat, Daily, anak keturunan Gia. Clear itu. Yang sekarang juga udah ngerti mereka. Nah, bukan Daily yang dari atas. Bukan. Nah, pada waktu itu dianggap sebagai permusuhan ya. Tapi saya melihat malah dari sisi positif. Kalau ngumpul semua itu keturunannya Dodagea yang di sekitar Telamaira. Oh, mereka bunuh-bunuhan. Kemudian nggak cukup lah. Betul. Iya, makanya ada yang di Nias Utara, ada yang merantau ke Pulau Singkep, ada yang Nias Barat. Itu kira-kira mengenai lalu buaya Safusi tadi ya. Iya. Ketika buaya Safusi itu saya juga heran kenapa jinak katanya jinak, saya juga nggak tahu. Jinak sekali. Bahkan dipasang anting oleh Agenda Sauselam. Antingnya salah satu dicopot atas perintah bapaknya. Dipasang di anting untuk buaya Safusi itu. Nah, ketika buaya Safusi itu hilang, baru menyadari belakangan, dia menyadari, ini pertanda ini bahwa akhirnya anak-anak cerai berai. Ada yang ke Pulau Singkep, ada yang ke Nias Utara, ada yang ke Nias Barat. Nah, itu pada waktu itu dianggap sebagai perpecahan. Tapi saya menganggap itu sebagai justru satu perkembangan. Artinya positif. Anak-anak jadi berkembang kan? Kalau semua ada di Telamaira itu justru nggak cukup itu. Telamaira itu kan Onobaimpo ya? Iya. Tidak hanya Onobaimpo. Apa? Telamaira itu ada di sekitar Onobaimpo. Onobaimpo ya? Nah, kenapa saya menulis ada silsilah orang Nias, yang pertama di Nias, silsilah Margagea, silsilah Mangaroza Ebo, silsilah Salebanua. Salebanua itu sebenarnya kakek kami itu. Kenapa dikatakan Salebanua? Karena dia punya ilmu tinggi itu. Waktu dia bersandar di pohon, semua bulu-bulu daun-daun pohon itu berjatuhan semua. Wow, tenaga luar biasa itu. Hebat sekali. Makanya salah satu cucunya
memakai namanya Lelemato juga cucunya. Oh. Itu tuh mengenang kakeknya itu. Ya. Jadi itu. Nah, sementara Owas Aduromanu, Owas Aduromanu ini bukan pesta telur ya. Banyak yang mengartikan Owas Aduromanu berarti pesta telur. Iya. Gampang kalau pesta telur mah. Pada waktu itu namanya pesta Aduromanu Tudupawi da di Boniha. Oh. Lah, iluhannya nada 1000 nih atau Berarti 1000 ekor itu. iya. Oh, jadi telur yang dimaksud telur itu sebenarnya hatinya babi itu. Iya, hatinya babi, bukan telur. Bukan telur ayam benaran. Bukan telur ayam benar. Nah, kenapa kawin lagi Todaho ke Gabita Saul Selama? Karena setelah selesai pestanya, pesta terbesarnya lah, sepanjang sejarah pada waktu itu. Dia menyuruh anak-anak muda untuk mendengarkan apa pembicaraan yang pulang dari pestanya. Semua menceritakan, oh Hebat. mereka heran-heran. Ada salah satu anak muda menceritakan, hanya saja mereka, justru itu yang mau didengar sama tuh. Hanya saja apa maksudnya? Terus kan ngomongannya, dia dilarang sama teman-temannya yang lain. Jangan ngomong tuh. Jangan ngomong itu, tersinggung nanti kakek itu. Ketika itu dia tanya, kenapa? Apa maksudnya hanya saja? Akhirnya karena dia takut, dia cerita. Hanya saja kita makannya kurang bersemangat, jijik lah namanya. Karena kuku Gawedana 2, istrinya Todaho, hitam-hitam. Padahal mame ego sinu turunia bu. Wah itu fiftan. Oh. Ulah sinu turunia lah. Isi erbau pai boleh tele sinu. Mana mungkin sama dengan kerbau. Kerbau iya. Oh itu ceritanya itu ceritanya. Ya. Makanya dia minta sama anak-anak muda, kalau begitu nggak ada artinya pesta saya hari ini. Saya kalau begitu harus kawin lagi. Nah mereka sampai di Luahani Danoi. Laila pada Guliho. Kalau begitu ada desa di ada atas. orang di atas. Ada orang di atas. Mereka naik ke atas. Menyusuri Danoi. Sampai di Telamaira. Dia lihat ada 13 orang gadis yang sedang mandi. Rupanya 12 orang itu dayang-dayang dari Gabita Saulama. Gabita Saulama kentara sekali, dia paling cantik di situ. Apalagi Pak bagannya Pak. Lawan dari bantu kopi Pak, orang bantu tur. Seperti kaca itu ya. Jadi pada waktu itu katanya sebenarnya Todagia tahu kalau Todaho sudah berumur. Tapi dia pura-pura nggak tahu. Makanya dia beri 3 syarat. 3 syarat, saya menyetujui pernikahanmu dengan anak saya Sauselama. Asal pertama harus lebih ke babalera, fatiba babalera, si mana ba abua nono Sauselama, si mana ba yakana. Bayangkan 50 kilo kabenda. Berarti 50 kilo kana. 50 kilo kana. Ya, apa yang kedua? Yang kedua, amena tola Sauselama mengabuli mikrai kami, menutup kami rumah tua. Iwa apa yang ketiga? Sanggup saya itu. Yang ketiga, hewa ino tubuh kami rumah tua, no tola meneba wino. Baru boleh pulang. Makanya Todaho itu ada bawa-bawa cucunya, ada marga Telomanua, ada marga apa lagi? Marga Hulu ya, di Gomu itu. Karena Todaho aslinya sebenarnya di Gomu itu. Nah, disanggupi semua itu. Nah, akhirnya setelah dia menikah dengan Sauselama, anaknya hanya satu-satunya, tunggal, Todaloya. Todaloya ini tidak jauh-jauh juga, muara guli ya bakaba hawa. Kabu duanya apa ya? Kabu dasbayannya.
Ya ia di ono ya siwa. Fo sia luhutoli. Luhutoli ya ia banono toli mado harefa. Oh, Harefa, oke. Harefa. Luhu Banua, ya ia mado telo Banua. Oh. Ada so bagomo, so isa so ira sabalane, Nono Paipo ya. Terong Banua. Ke telu luhu toli, luhu hada, banono hada siau. Medofa, mado Medofa. Luhu toli, luhu bongi, mado Laudi. Oh. Ya banono bongi. Luhu Zidato, ya iba rasara riawan Norway posa, pada asli Zidato. Hasanawa ira hena so ira misa pada nubu pada asli Banua sosial rasara. Luhu bongi, luhu lase. Ya iya lase. So ira bagomo usa. So ira misagi termasuk dan talubo lah. Ba oya dan lubonya nasa simane luhu. Ya iya dan pate zamasi. Oke. 9 lah ya? Ya 9. Anaknya 9. Nah, ono dua daho kegawe dana 2. Ya iya baru. Oh. Yang sekarang mado baru. Ya iya halawa. Ya sekarang pakai marga halawa. Ya iya daha. Ya iya gula. Ya iya dan ya. Oh, atau juira. Atau nonon dia bejofena. Sono tuha bawa. Mo ono ya iya doto ya iya hura ya iya buaya. Ya iya lebu. Dah mana jarang yang tahu itu silsilah itu. Iya. Nah, dalam buku ini tercatat. Ada semua. Bisa dilihat nanti ya. Ini bisa semua. Nah, acara Fadika Kirara Bobo seperti saya yang ingin memberitahu host ya. Fadika Kirara Bobo ini sebenarnya ada beberapa poin. Nah, ini kan di acara adat pernikahan ya. Nah, memang di halaman 30 dalam buku itu memang saya lihat ada itu tentang adat istiadat pernikahan, ada aksesorisnya lah. Nah, mungkin Pak Matara bisa cerita aksesoris apa saja yang ada dari tahap awal sampai dengan terakhir pernikahan di Nias. Yang memang saya melihat memang pernikahan di Nias itu juga beda-beda ya. Ya, yang pertama dulu hedi-hedi, tidak semua itu. Oh. Saya bicara olahraga ini, hedi-hedi. Yang kedua olah bawi. Kalau tidak melakukan olah bawi, kalau Forobawi sehari sebelum pesta hari H. Iya. Oh itu kalau di Laraga itu disuruh pulang itu. Iya. Kayak mau ke Gobi katanya. Iya. Yang ketiga Olabawi beli hai. Yang keempat baru Fanika Gerarabo. Fanika Gerarabo ini berisi beberapa hal. Yang pertama adalah silsilah ngaut. Ya. Itu lagi mau walu. Iya. Tengah situ hal-hal legai. Iya. Hal legai. Yang kedua adalah Itu mana jujuran. Yang ketiga adalah hendak benawai. Ada tu ada bahu bargare dannya. Jarang yang tahu itu bargare itu ada. Paling tidak ada beberapa macam. Yang pertama adalah anawazazita. Yang kedua kai gana asi otu. Kenu tahu balik. Yang ketelu ngona bu. Supaya tamunya tahu bahwa kami sudah membayar semua itu. Iya. Jangan nanti itu, di belakang lagi ada cerita. Ada cerita. Dulu kan hanya sampai di sini, padahal belum bayar. Setelah kasihan juga. Nah, urutan pernikahan di Nias itu seperti apa? Nah, urutannya sebenarnya kalau yang sesungguhnya ya. Iya, sesungguhnya. Shofunov, hangai atau family itu. Ya, tukar cincin lah istilahnya. Ya. Nah,
Ada kewajiban adat. Tunggu sebentar ya. Di Nias itu tidak tukar cincin ya. Kalau di sini kan tukar cincin itu kan laki-laki diberikan perempuan, perempuan memberikan laki-laki. Kalau di Nias kan hanya laki-laki memberi. Kalau hanya satu. Hanya satu kan? Iya. Iya. Baik acara famee maupun acara fangai. Hanya satu. Hanya satu, tetap satu. Iya. Kalau di sini tukar cincin, offering namanya itu. Iya, itu mah pernikahan mini, pernikahan mini lah. Iya. Kita tidak mengenal di Nias itu. Tukar cincin tidak ada di Nias. Enggak ada. Hanya satu. Yang diberikan laki-laki kepada perempuan kan? Atau yang diterima oleh keluarga perempuan. Iya. Apa istilahnya itu apa ya artinya? Fanema dan famille dulu. Iya, artinya kalau sudah dilamar itu diberikan cincin itu dia tidak boleh lagi ke orang lain kan? Itu intinya. Itu sebagai tanda namanya. Tanda ya, tanda. Fohu dan nunawi teke berdoi nama istilahnya. Nah, kalau sudah diteke berdoi, kalau sudah difohu tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi ke lain hati. Makanya orang Nias kalau sudah menikah perempuannya dikasih nama baru. Ya betul, ya. Gunanya apa? Kenapa harus ada nama baru? Supaya orang tahu semua bahwa ini udah istri orang loh. Iya, jangan betul. diganggu lagi. Sudah ada nama ininya, nama adatnya lah ya. Nama adatnya sudah ada nama adat. Nah setelah family dulu, namanya Fanunumanu Fangetebongi namanya. Fanunumanu Fangetebongi. Iya. Nah, di situ sebenarnya, tapi jarang dilakukan zaman sekarang. Di situ sebenarnya keluarga mempelai pria menanyakan kepada keluarga mempelai wanita berapa kewajibannya. Iya, ini bicara angka jujuran lah ya. Angka jujuran. Walaupun sekarang sih udah lama nih nifana babur pakai sabu yumanu. Iya, tidak seperti dulu lah, zaman dulu lah ya. Jadi waktu kakak saya yang pertama menikah, itu babinya 100 ekor itu. 100 ekor? Iya, hanya babi aja. Belum beras, belum perak. Belum beras, belum perak, belum emas. Itu anak kakak saya yang paling tertua itu. Luar biasa itu. Dan kalaupun datang sekali juga datang, orang pasti seekor dipotong itu. Luar biasa. Iya. Kayak main-main aja, kayak bercanda. Iya. Orang berduit begitu tuh. Nah, setelah itu malau babi? Belum? Oh, belum. Fangetebongi famile duru, fangetebongi fanumanu, famiewa. Beri nasihat itu kan? Itu sama-sama nasihat. Bagi wanita namanya foto. Bagi mempelai pria namanya mene-mene. Oke. Makanya ada tadi nago oda ya tobali rabu tanamu ya tobali ami tuwa. Ya mau nami ono labe ya mau nami ono matua ya huni subah lama ya limi subah banua. Jadi artinya hum da. Hada imene-mene lamani na fauda mi womo. Bigo hiya baulu na fauda mi bate. Bibu dog baba dutu na la todo funa no moira setengah be. Bibi ya funa baniha na imir tumo berubah ke dalam nobel oyamu. Ya iya. Bifa te ba mol baniha bu. Ya ugu zamot. Ai fada na la todo khura amamato bibi solor. Ai da wole be konsekra. Atau Grab. Nah, setelah itu malau babi. Malau babi disitulah mulai itu belihai itu. Bawa 2 ekor besar. Bahkan kadang-kadang 3 ekor. Oh. IO namanya. Kalau 2 ekor itu udah yang biasa aja. Itu. Ya biasa itu ya. Kalau 3 ekor itu IO namanya. Hanya kalangan tertentu lah yang melakukan itu. Nah, pada hari besoknya itu pesta Falewa. Nah, kalau tidak melakukan lagi belihai, di situ tadi saya katakan itu disuruh pulang itu. Iya. Kamu kayak pergi ke Bagowi, Iya.
Simbaguna. Harus dilakukan itu. Harus dilakukan. Iya. Ya, belihai dengan varitiannya. Iya. Dan ya itu. Itu adalah rangkaian kalau bicara tentang adat pernikahan di Nias ya. Iya. Cukup panjang memang waktunya saya lihat ya. Nah, apakah kemungkinan di zaman orang tua kita dulu mereka buat adat pernikahan itu begitu panjang prosesnya, tahapan-tahapannya itu, apakah mungkinkah itu karena mereka tidak punya kerjaan? Mereka punya kerjaan. Kita zaman sekarang aja merubah, menyederhanakan. Kita mau yang simple. Kita mau yang simple aja, karena kalau kita mengikuti itu lebih dari Berapa hari itu ya? 9, berapa hari? Tahapannya. Kita udah keburu dipecat di kantor kita di mana tempat kita kerja di sini. Disertai ucapan terima kasih. Karena dulu mereka tidak masuk kantor ya. Iya. Tidak ada kewajiban maju jam berapa, keluar jam berapa ya. Salah satu kebiasaan orang Nias itu, kalau menikah, anak laki-lakinya, tinggal di rumah bapaknya juga boleh-boleh aja. Iya. Kalau sekarang harus misah Iya. dari rumah orang tuanya. Iya, harus hidup bersama pasangannya. Tidak boleh tinggal di rumah. Tidak boleh tinggal di rumah mertua atau di rumah orang tua. Makanya dikatakan itu tinggal di pondok mertua indah. Iya. Pondok mertua indah. Iya. Nanti kalau anak saya menikah saya buat begitu saja. Tinggalkan rumah saya. Kau hidup sendiri, mau kos mau apa terserah. Iya. Nah, jadi bukan berarti dulu dibuat tahapan begitu panjang itu bukan Karena berarti mereka karena nggak ada kerjaan. Bukan berarti. Bukan. Tapi itulah proses begitu ketatnya ya. Kita yang menyederhanakan. Kita yang mau menyederhanakan. Termasuk jujurannya juga. Iya. Kita sederhanakan. Iya. Makanya jujuran sekarang ini namanya Nifana wa Kesapu. Iya, disederhanakan lah. Disederhanakan. Mungkin aturannya dulu 100.000 ya udah 10.000. Iya. Dikumpulkan semua jadi satu. Iya, tidak lagi kumpulan. Yang penting namanya disebut. Iya. Disebut tapi nilai yang mungkin Nilainya disederhanakan, ya. sederhana. Nah, sebelum kita akhiri, ini di halaman 58. Iya. Saya melihat di buku Pak Agustus Segia ini ada katakan peribahasa lah ya. Mungkin ada dua peribahasa yang mungkin ingin kita dapat penjelasan lah. Iya. Yang pertama itu abu agama bala abu ali. Hutang bisa dilunasi, Tapi omongan tidak bisa. bisa. Ya. Ya. Yang kedua nanti ahorige nanomua, Iya. alalena fonanomua ahorige nanomua. Awai jiletibua jiletaya ha taromali sisabua. Makanan habis Kalau dimakan. kalau dimakan. Tapi yang tidak habis itu apa? Omongan. Ini seperti apa penjelasannya ini? Makanan habis kan? Kalau Sudah kita makan. kita makan. Sirih pun itu habis. Afo pun termasuk siri itu. Iya. Habis kalau udah kita makan. Iya. Tapi omongan terngiang-ngiang di kuping. Masih terngiang-ngiang. Kalau omongan seseorang tidak baik ke kita, Terus itu diingat ya. pasti kita ingat-ingat. Aduh, omongannya kok begitu amat ya. Menyakitkan hati. Berarti itu ungkapan yang diberikan kepada orang sebagai satu peringatan bahwa kalau omongan itu, ngomong Hati-hati. itu hati-hati, jangan menyakiti. Makanya ada peribahasa, tufo-tufo bebe bululato atau mengede. Apa itu? Bululato apa itu? Bululato itu kalau kita kena bululato itu Gatal. gatal itu. Di Nias itu musuh orang-orang itu. Nah tadi abu agama, labu ali apa itu? Abu, kalau saya punya utang bisa saya bayar. Iya. Tapi omongan saya nggak, omongan Nggak bisa dibayar itu ya? nggak bisa dibayar, nggak bisa saya bayar omongan. Iya. Jadi intinya adalah suatu petuah atau nasihat supaya pesan kepada orangnya bahwa hati-hati kalau berbicara. Iya. Makanya ada peribahasa tufu-tufu bebe bululato tadi. Iya. Jadi untuk anak-anak muda, cara khusus untuk anak-anak muda ya, orang-orang Nias, ada pesan itu, peribahasa itu luar biasa sekali loh. Abu agama, bala abu ali. Kita boleh berutang. Dengan upaya kerja keras kita bayar utang kita. Tapi omongan kita itu sulit untuk kita bisa tebus. Ya, karena omongan itu kalau sudah menyakiti, sudah membuat orang lain susah, maka itu susah untuk kita bisa tebus kembali. Betul. Ya, kira-kira begitu ya, Betul, Pak Agus. betul, Nah, betul, Pak. yang terakhir, ini kan kita cerita tentang Nias lah,
ya tentang budaya, dan secara khusus buku ini nanti bagi teman-teman yang menginginkan buku ini nanti boleh menghubungi Pak Agustus Gea ya, setelah dicetak kemungkinan pertengahan bulan Mei ini akan dicetak ya. Ini edisi sangat terbatas sekali, tetapi buku ini saya sudah baca tadi sekilas, cukup bagus sekali. Kita bisa memahami tentang gambaran lah budaya Nias, dan yang tertarik saya di sini banyak peribahasa yang bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, Pak Agustus Gea, sebagai pesan terakhir, apa pesan Agustus Gea kepada anak-anak muda lah, secara khusus anak-anak muda yang lahir di perantauan? Saya sangat mengapresiasi. Ada beberapa orang muda. Ya. Satu marga Medilova itu ada di Tangerang. Mencintai sekali ada budaya Nias ini. Saya apresiasi itu. Kepada anak muda yang lain, jangan tunggu-tunggu dulu. Sudah sempat punah. Ya, baru nanti kita kejar-kejar. Ya. Seperti kita orang Indonesia ini kan begitu. Kalau belum didaftarkan, diambil sama orang lain, kita biasa-biasa aja. Kalau udah diambil nanti daftar di UNICEF baru ngomong. Itu kan budaya saya itu. Sudah diklaim dulu oleh orang lain ya? Iya. Terutama Malaysia. Iya, betul. Iya. Baik. Terima kasih. Pemirsa, media Nawacita TV, demikian tadi perbincangan saya dengan Pak Agustus Gea mengenai Fakake, Nononia Babauri atau senjata di dalam kehidupan orang Nias. Semoga diskusi ini dan secara khusus nanti buku ini kalau sudah selesai dicetak, ini biar menjadi satu dokumentasi yang berharga secara khusus bagi orang Nias. Sampai jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Rumah Develop by Ciputra Group. Pasti betah, pasti tenang. Hanya di Citra Garden Serpong. Harga mulai 765 juta dengan PPN 0%. Sekaranglah waktunya.